إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat ini khatib mengajak kaum muslimin, khususnya diri pribadi khatib yang berlumuran dosa ini, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan berarti harus memiliki kekayaan yang berlimpah. Takwa juga bukan harus memiliki bintang yang berjejer di atas pundaknya. Takwa juga bukan berarti hanya sekedar kerapian dalam berpakaian. Tapi takwa yang sebenarnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam satu kondisi, yaitu dalam kondisi Islam, dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika seorang ibu tidak lagi dihargai, maka hal ini akan menyebabkan datangnya bencana untuk anak-anaknya. Berapa banyak seorang ibu yang disia-siakan oleh anak-anaknya? Berapa banyak ibu yang ditelantarkan oleh anak-anaknya? Berapa banyak ibu yang tidak diakui oleh anak-anaknya? Kaum muslimin rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di dunia ini semuanya dilahirkan dari seorang ibu. Sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kita dalam rahim seorang ibu. Lalu, apakah kita tega jika sampai menyia-nyiakan seorang ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surah An-Nisa. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu wahai saudaraku kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepadamu dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, masa mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa kepada Rabb-Nya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surah Al-Ahqaf. Kaum muslimin rahimakumullah, sosok seorang ibu itu amatlah penting. Tanpa hadirnya seorang ibu, maka kita tidak dapat terlahir ke dunia ini. Ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, menyusui kita, merawat dan membesarkan kita hingga dewasa.
Coba kita bayangkan betapa besar pengorbanan seorang ibu demi sang buah hatinya. Lelah, letih, bahkan rasa ngantuk ibu tidak pedulikan itu semuanya. Pertanyaannya, mampukah kita membalas kebaikan seorang ibu? Wallahi, di atas mimbar ini khatib mengatakan tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan seorang ibu. Mengenai kemuliaan seorang ibu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man ya Rasul? Qala abuka." Kaum muslimin rahimakumullah, dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat baik? Aku pertama kali berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, pemuda itu bertanya lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi yang ketiga kalinya. Lalu kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Ibumu. Rasulullah menjawab sampai 3 kali, ibumu. Kemudian pemuda ini bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah ada manusia yang diperbolehkan untuk sujud kepada manusia lainnya, maka manusia pantas mendapatkan kemuliaan itu adalah ibu. Tetapi sujud manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk senantiasa memuliakan ibunya, yakni dengan berbakti kepada keduanya, berbaik kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga apapun urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Kalau sekiranya ada seorang manusia yang hidup dalam kemewahan dunia, hartanya berlimpah, tapi dia durhaka kepada Allah. Pertanyaannya, apakah orang ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Orang ini mendapatkan istidraj. Orang ini Allah memberikan kesempatan, hanya senang di dunia saja. Dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kelebihan, kemewahan dunia saja. Akan tetapi dia tidak merasakan manisnya, lezatnya akhirat nanti. Dia tidak akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kebahagiaan bukan diukuri dengan kemewahannya, lezatnya dunia. Akan tetapi sukses, bahagia yang dimaksud adalah bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Kemudian rezeki yang halal. Itulah yang diartikan dengan bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di khutbah Jumat ini khatib mengajak, marilah kita sama-sama hadirkan hati-hati kita, hati yang murni, hati yang ikhlas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk perbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا